Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Kembali bersama GPDI Film Latimas dalam program Menyapa. Dan sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur 138 ayat 1. Mazmur 138 ayat 1 dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Nah, dalam pasal yang ke-138 ini berisi tentang ucapan syukur atas pertolongan Tuhan. Nah, ketika kita mengalami kebaikan Tuhan atau kondisi yang baik, memang sudah seharusnya dan sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi, apakah kita mampu bersyukur di tengah situasi dan kondisi yang sulit? Di saat ada masalah, cobaan, tantangan hidup yang berat terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita masih mampu bersyukur kepada Tuhan? Nah, bersyukur dalam keadaan yang sulit bukanlah tentang pengabaian penderitaan, melainkan sebuah tindakan iman yang didasarkan pada karakter Allah. Bersyukur bukan hanya saat senang, melainkan dalam setiap situasi dan kondisi. Berarti dalam waktu senang, waktu duka, dalam waktu berkelebihan maupun berkekurangan, dalam setiap kondisi kita harus tahu bersyukur kepada Tuhan. Keadaan bisa saja berubah, tetapi kasih setia Tuhan selamanya bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, bersyukur dalam situasi yang sulit berfungsi seperti kacamata baru dalam kehidupan kita yang membantu kita melihat sisi terang atau berkat kecil di tengah badai yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bersyukur adalah tindakan penyembahan kepada Tuhan yang mengakui bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bersyukur atas pertolongan Tuhan adalah pengakuan iman bahwa segala bantuan, kekuatan, dan keselamatan yang kita terima hanya berasal daripada Allah saja, bukan sekedar usaha manusia atau kebetulan terjadi di dalam kehidupan kita. Salah satu makna bersyukur atas pertolongan Tuhan adalah merespon kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita. Dalam Mazmur 136 ayat 1 dituliskan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Merespon kasih setia Tuhan, bersyukur bukan hanya karena keadaan yang baik, tetapi karena karakter Tuhan yang baik. Bukan karena keadaan, tapi karena Tuhan yang baik bagi kehidupan kita. Nah, cara kita menyampaikan syukur bisa lewat doa, pujian, ataupun kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Lewat doa yaitu hubungan secara langsung dengan Tuhan, menyampaikan ucapan syukur secara langsung kepada Tuhan. Pujian lewat setiap nyanyian yang kita persembahkan untuk Tuhan. Kalau kita bersaksi, kita menyaksikan cinta Tuhan, kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu karena kita tahu siapa Tuhan itu dan kita mengerti setiap perbuatan Tuhan, sehingga kita tahu bersyukur kepada Tuhan dan kita menyadari bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Apa saja yang kita alami ketika kita bersyukur? Nah, dalam ayatnya bersyukur, yang pertama ketenangan, yaitu ketenangan. Yang kedua, sukacita. Dan yang ketiga, semangat. Ketika ketenangan, sukacita, dan semangat ini ada dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat melakukan setiap aktivitas, pekerjaan, pendidikan, hal apapun itu. Asalkan kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka ketenangan, sukacita, semangat itu ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ada semangat. Ketika kita mau melakukan hal apapun itu, ada sukacita yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Bahkan ada ketenangan dalam hati kita. Sehingga dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, kita merasakan bahwa Tuhan hadir dan berkarya atas kehidupan kita. Ketika kita melakukan pekerjaan, pendidikan kita, usaha kita, apapun itu, lalu dalam keadaan sulit kita mampu bersyukur, maka
ketenangan, sukacita, dan semangat itu kita boleh terima di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus tahu bersyukur dengan semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bersyukur dalam setiap situasi dan kondisi. Sehingga dalam setiap perjalanan kehidupan kita mampu melihat setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang kita akan terima di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya bersyukur dalam keadaan yang baik. Jangan sampai kita hanya bersyukur ketika ada berkat. Jangan sampai kita bersyukur ketika kita sehat, ketika kita kuat. Tapi bersyukurlah dalam semua situasi dan kondisi. Dan ketika kita bersyukur dalam keadaan yang lemah, ketika kita bersyukur dalam situasi yang tidak baik-baik saja, di situ kita akan merasakan pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, bersyukur harus menjadi gaya hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang harus mengalir secara alami, yang lahir dari hati dan mulut kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sampai di sini renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami pada saat ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun itu. Sehingga dalam setiap apapun yang kami alami dan kami jalani, kami tetap melihat pertolongan Tuhan yang ajaib bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan tetap memimpin dan menyertai kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.